Bab 52. Sikap yang melunak. Tiba di kantor, Reno memperhatikan sikap Leo yang tampak tidak seperti biasanya. Bahkan bukan hanya Reno saja yang memperhatikan sikap Leo, namun semua para karyawan di perusahaan. Mereka melihat raut wajah Leo tampak lebih cerah dan agak sedikit ceria, tidak seperti biasanya yang selalu berwajah muram dengan tatapan tajam serta sikap yang temperamen juga dingin membuat semua karyawan takut kepadanya. "Selamat pagi Tuan," ucap salah satu karyawan yang kebetulan berselisih jalan dengan Leo di kantor itu. "Pagi," sahut Leo dengan nada bicara yang dingin. Karyawan itu lantas kaget setengah mati lantaran Leo membalas sapaan darinya. Apa ini? Apa aku tidak salah dengar?" Tuan Leo membalas sapaanku," ucap karyawan itu dengan detak jantungnya yang berdetak cepat karena ia tak menyangka Leo akan membalas sapaan darinya lantaran bisanya Leo tidak pernah mau membalas sapaan dari semua karyawan yang bekerja di perusahaannya. Tak hanya karyawan itu saja, Reno juga tak percaya dengan sikap Leo pagi itu. Sikap Leo pagi itu menjadi bahan pembicaraan semua karyawan di perusahaannya. Selama berada di kantornya, Leo tampak duduk di kursi sambil memainkan sebatang pulpen di jari tangannya. Ia terkadang terlihat senyum-senyum sendiri kala mengingat sikap centil serta genit yang sering diperlihatkan oleh Safira kepadanya sehingga ia tak mampu menahan rasa gemas ingin memeluk serta menciumnya. Dia memang menggemaskan," gumam Leo bicara sendirian di dalam ruang kantornya ketika mengingat istri kecilnya itu. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu membuyarkan pikiran Leo. "Masuk," seru Leo. Reno membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan CEO perusahaan tempatnya bekerja. "Tuan, perjalanan ke New Zealand sudah saya atur, bahkan jadwal Anda selama 2 pekan berada di sana," kata Reno. "Kapan penerbangannya?" tanya Leo. "Besok malam, Tuan," sahut Reno. "Baiklah," kata Leo. "Bawa berkas-berkas penting yang aku minta, jangan sampai ada yang ketinggalan," kata Leo lagi. "Baik Tuan," sahut Reno. Setelah Reno keluar dari ruangannya, Leo menghela nafas panjang. Dirinya merasa berat hati lantaran akan terpisah jarak yang cukup jauh selama 2 minggu dengan aku. Pasti akan sangat merindukannya saat aku di New Zealand nanti, ucap Leo dalam hatinya. Apa yang tengah dirasakan Leo juga dirasakan oleh Safira ketika ia berada di sekolah. Safira duduk bersama kedua sahabatnya di kantin namun pikirannya melayang jauh mengingat waktu yang ia habiskan bersama Leo. Aku ingin cepat-cepat pulang ke rumah supaya bisa bermesraan dengan Kak Leo," ucap Safira dalam hatinya. Sikap aneh yang tanpa sadar Safira tunjukkan membuat Sena heran saat menatapnya. "Hei Dante, sepertinya ada yang aneh dengan sikap Safira hari ini. Lihatlah, dari tadi ku perhatikan dia sering senyum-senyum sendiri. Apa dia sudah tidak waras?" bisik Sena di telinga Dante sambil melirik Safira yang duduk di depannya. Bahkan Safira tampak begitu asyik dengan lamunannya. "Mungkin ketempelan," sahut Dante asal bicara. "Ketempelan apa maksudmu?" tanya Sena tambah bingung. "Ketempelan hantu saat kita di luar kota kemarin," sahut Dante dengan raut wajahnya yang ceria. "Hantu?" 2 pekik Sena membuat Safira kaget. "Mana hantunya?" Pekik Safira terkejut sekaligus ketakutan membuat semua orang yang ada di kantin itu menoleh pada mereka. "Hahaha, kalian berdua sangat lucu." Dante lantas tertawa gelak melihat ekspresi wajah Safira dan Sena yang ketakutan gara-gara ucapannya yang asal bicara saja.
Merasa dipermainkan oleh Dante, Safira dan Sena pun kompak menyiramkan jus yang mereka minum. Biur. Wajah serat baju Dante langsung basah kuyup. "Hei, apa yang kalian lakukan?" "Hah?" teriak Dante kesal. Rasakan," seru Sena dengan sikap judesnya. "Beraninya kau mempermainkan kami berdua." "Seru, ayo kita kembali ke kelas," kata Sena mengajak Safira ikut bersamanya, sementara Dante hanya bisa menatap kesal kepada kedua sahabatnya itu. "Aregegeh, awas saja kalian berdual," teriak Dante lagi kemudian pergi ke halaman sekolah untuk mengeringkan seragamnya. Safira dan Sena kembali ke kelas dan duduk bersama. Lagi-lagi saat bicara Sena melihat Safira tampak mengacuhkannya dan melamun sampai senyum-senyum sendirian membuatnya kesal. "Hei Safira," pekik Sena mengagetkannya. Ada apa?" tanya Safira kaget serta kebingungan menatap Sena yang tampak kesal padanya. "Apa kau sudah tidak waras? Dari tadi kulihat kau senyum-senyum sendiri. Seperti orang gila," gerutu Sena sewot. "Hihihi, aku jatuh cinta," bisik Safira sambil terkekeh geli. "Hah? Jatuh cinta? Sama siapa?" tanya Sena terkejut. "Tentu saja sama suamiku," bisik Safira lagi. Sena tercengang saat mengetahui bahwa Safira telah jatuh cinta kepada pria yang dulu memaksa serta memperkosa dirinya. Kau yakin?" tanya Sena lagi seolah tak percaya. Safira hanya tersenyum lebar sambil menganggukkan kepalanya. "Lalu bagaimana dengan Tuan Leo? Apa dia tahu kalau kau jatuh cinta padanya?" tanya Sena lagi. "Tentu saja dia tahu. Bahkan dia juga membalas cintaku," sahut Safira. "Apa? Jadi kalian sama-sama saling jatuh cinta?" Pekik Sena semakin terkejut. "Lial," seru Safira terlihat ceria. Gubrak. Safira kaget melihat Sena tergeletak pingsan di lantai. Kenapa dia malah pingsan?" Pekik Safira panik. Sepulang sekolah, Safira menunggu Leo yang tak kunjung kembali di saat jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Huria menghampiri Safira yang berdiri di ambang pintu utama rumah. "Nona, kenapa Anda belum istirahat?" tanya Huria pada Safira. "Aku sedang menunggu Kak Leo pulang," sahut Safira. "Lebih baik Anda menunggu Tuan di dalam kamar saja, walaupun sedang musim semi tapi udara malam sangat dingin. Anda bisa masuk angin nanti," kata Huria. Kenapa hari ini dia lama sekali pulangnya?" tanya Safira dalam hatinya sambil menatap pintu gerbang yang tampak dari pintu utama rumah. "Ayo Nona," kata Huria lagi mengajaknya. Safira pun berbalik dan berniat untuk menunggu kepulangan Leo di dalam kamarnya, sementara Huria hendak menutup pintu. From. Safira langsung menoleh kembali ke arah pintu yang hendak ditutup Huria. Ia melihat sebuah mobil masuk ke dalam pekarangan rumah. "Itu dia," seru Safira segera menghentikan Huria agar tidak menutup pintu rumah. Mobil Leo berhenti tepat di depan teras, lalu Safira berlari keluar untuk menyambutnya. "Sayang," seru Safira langsung memeluk Leo yang baru saja turun dari mobil. Leo melihat Safira yang hanya mengenakan piyama serta sandal tipisnya. "Hei, kenapa kau keluar tanpa baju hangatmu? Udara malam sangat dingin, nanti kau masuk angin," kata Leo khawatir. "Dari tadi aku menunggumu pulang," ucap Safira bersikap manja pada Leo. Leo tersenyum sembari menatap wajah belia yang tampak merindukan dirinya. "Ayo kita masuk ke dalam,"
ajak Leo sambil menggenggam tangan Safira melangkah bersama masuk ke dalam rumah. Huria yang masih berada di depan pintu lantas menyapa majikannya yang baru saja pulang. "Selamat datang, Tuan," ucap Huria pada Leo. "Huria, jangan biarkan Safira keluar rumah saat malam hari tanpa pakaian hangatnya," kata Leo pada pelayan setianya itu. "Baik Tuan," sahut Huria. "Jangan," tegur Huria. "Aku yang salah," kata Safira membela Huria di depan Leo. "Makanya kau jangan buat ulah jika kau tidak ingin," aku menegur Huria, seru Leo melotot memarahi Safira. Safira mendengus kesal sembari memalingkan wajahnya membuat Leo geleng-geleng kepala. Setelah kembali dari kantor, Leo langsung membersihkan dirinya di kamar mandi, sementara Safira menunggunya sembari berbaring di atas ranjang tidur mereka. Tak lama berselang Leo yang telah selesai mandi lantas ikut berbaring mendekati Safira memeluknya dari belakang yang masih betah menyentuh layar ponselnya. "Ini sudah larut, kau masih saja main ponsel," kata Leo merampas ponsel itu dari tangan Safira lalu meletakkannya di atas laci kecil samping sisi ranjang. Safira turut berbalik menghadap suaminya yang baru saja selesai mandi. Safira suka mengendus aroma tubuh Leo sambil mendekapnya. "Ciumlah sepuasmu, karena nanti kau pasti akan merindukan aroma tubuhku," kata Leo. "Apa maksudmu?" tanya Safira lalu bersitatap dengan, "Besok aku akan berangkat ke luar negeri. Ke New Leo Zealand untuk mengurusiku pekerjaanku di sana selama 2 minggu," kata Leo. "Hah? 2 minggu?" ucap Safira terkejut. Sahut Leo sambil menganggukkan kepalanya. Leo dan Safira terus saling bertatapan mata, namun tak lama Leo melihat air menggenang di pelupuk mata istrinya tersebut. "Hei, kau nangis," kata Leo langsung panik. Hiks. Suara tangisan Safira pun lantas terdengar membuat Leo semakin panik. "Kenapa kau menangis?" tanya Leo. "Aku mau ikut. 2 minggu itu terlalu lama bagiku, aku tidak mau lama-lama jauh darimu." "Hua," ucap Safira dalam isak tangisnya yang semakin lama semakin kencang. Leo segera mendekap istrinya yang sedang menangis lantaran tak ingin terpisah jauh dengannya walaupun hanya sekejap. "Sayang, bukannya kau bilang kau akan mengikuti ujian kenaikan kelas? Kau harus fokus belajar kan? Jadi kau tidak bisa ikut, lagi pula di sana aku akan mengurusi pekerjaanku. Kalau kau ikut takutnya kau akan bosan menungguku di hotel sendirian," kata Leo. "Tapi 2 minggu itu lama sekali," ucap Safira terus menangis di dalam dekapan suaminya. "Aku janji akan mengerjakan semua pekerjaanku di sana dengan cepat supaya aku bisa kembali lebih awal," kata Le. "Kau janji?" ucap Safira. "Iya, aku janji," sahut Leo. "Kalau begitu, kau juga harus janji pada dirimu sendiri. Saat aku tidak ada di sisimu, kau tidak boleh melihat wanita lain dan kau juga tidak boleh bersikap genit dengan wanita lain," kata Safira. "Hei, seharusnya itu kalimatku." Pekik Leo. "Kau tidak boleh bertingkah genit pada pria manapun, tahu aku akan membunuh mereka semua," ancam Leo. "Cih, dasar gila," gerutu Safira sewot. Awas saja kalau aku tahu kau nekat mendekati pria lain. Akan kuhabisi kalian berdua," gerutu Leo sambil mengancam Safira. "Bagaimana dengan Dante?" tanya Safira. "Termasuk bocah tengik itu," seru Leo yang sudah memiliki riwayat penyakit bucin akut. "Dia itu temanku," seru Safira. "Tetap saja tidak boleh,"
Seru Leo tak ingin dibantah sama sekali. Menyebalkan sekali dia. Dasar. Gerutu Safira sengit sambil melirik tatapan dongkol dari suaminya. Cepat tidur. Seru Leo lagi menyuruh Safira lekas tidur. Lia, sahut Safira. Safira pun memejamkan kedua matanya saat dirinya berada di dalam dekapan Leo. Begitu pula dengan pria yang terkenal dengan sikap dinginnya itu yang hendak memejakan kedua matanya untuk beristirahat. Namun saat baru saja memejamkan kedua matanya, Safira bicara lagi. Kak, kau belum mengucapkan janjimu tidak mendekati wanita lain saat kau berada di luar negeri. Kata Safira. Cepat tidur ku bilang. Seru Leo lagi melotot kesal pada Safira. Takut dimarahi suaminya, Safira pun segera membungkam mulutnya. Sementara Leo menghela nafas panjang sejenak lalu mengecup ubun-ubun kepala Safira dengan lembut. Bagaimana mungkin aku mendekati wanita lain sementara bayang-bayangmu selalu saja mengikutiku kemanapun aku pergi, ucap Leo dalam hatinya.